lebih dahsyat dibanding bulan-bulan suro sebelumnya. Dan karena para pemilik tanda M di telapak tangannya juga para pemilik tulang wangi adalah jiwa-jiwa spiritual, maka terjadilah penyelarasan daya kekuatan secara spiritual pada bulan suro atau Muharram. Tetapi ada beberapa hal yang dulu itu dirahasiakan oleh para leluhur bagi para pemilik tanda M di telapak tangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam rahayu untuk panjenengan semua. Sedulur, sekarang ini sudah zaman keterbukaan dan sudah tiba saatnya yang dulu dirahasiakan oleh para leluhur Nusantara untuk dibuka dan disampaikan kepada para jiwa-jiwa terpilih pemilik tanda spiritual, salah satunya seperti pemilik tanda M pada telapak tangannya. Selain para pemilik tulang wangi, para pemilik tanda M di telapak tangan pun tentunya semenjak masuk pada bulan suro atau bulan Muharram dalam Islamnya, pasti mengalami suasana yang sensasinya sangat berbeda. Mengingat bulan suro atau bulan Muharram adalah bulan spiritual, apalagi suro di 2024 ini pengaruhnya secara spiritualitas itu lebih dahsyat dibanding bulan-bulan suro sebelumnya. Dan karena para pemilik tanda M di telapak tangannya juga para pemilik tulang wangi adalah jiwa-jiwa spiritual, maka terjadilah penyelarasan daya kekuatan secara spiritual pada bulan suro atau Muharram. Tetapi ada beberapa hal yang dulu itu dirahasiakan oleh para leluhur bagi para pemilik tanda M di telapak tangan, yaitu 8 peristiwa yang akan dialaminya setelah berakhirnya bulan suro atau Muharram, yang sudah tiba saatnya untuk dibuka dan disampaikan agar kekuatan spiritualitas yang dicapainya itu membawa manfaat dan perubahan bagi kehidupannya, juga bagi keluarga dan banyak orang. Yang terpenting, buah dari kekuatan spiritual tersebut itu jangan sampai digunakan untuk hal-hal yang tidak baik. Sebelum saya jelaskan 8 peristiwa tersebut, silahkan tulis komen apa hajat dan doa panjenengan semua. Dan bagi sedulur yang muslim, mari sempatkanlah tulis sholawat agar hajat dan doa kita semua terkabul. Peristiwa yang pertama, kabejan, yaitu mengalami peristiwa keberuntungan. Keberuntungan yang seperti apa yang akan dialami, diantaranya seperti terselamatkan atau mampu keluar dari masalah-masalah yang ditanggung sebelum bulan suro. Bahkan, kemampuan memberi jalan keluar dari masalah-masalah yang dialami orang lain. Lalu kabejan soko laku, yaitu mendapat keberuntungan hasil dari usaha atau ikhtiarnya yang sebelumnya dijalani atau diperjuangkan dengan penuh kesabaran, atau usaha-usaha apa yang dimilikinya itu akan terselamatkan, tidak mengalami kerugian dan mendapat keberuntungan. Ini adalah buah dari penyelarasan daya spiritual yang dilakukan pada bulan suro. Kedua, karengkuhe kekarep, yaitu mengalami tercapainya hajat atau keinginan dan cita-cita. Meskipun ujian dan cobaan atau kepayahan yang dialaminya sejak sebelum masuk bulan suro atau bulan Muharram itu terasa sangat berat, sangat sulit dan menguras kesabarannya, tetapi setelah bulan suro nanti akan perlahan-lahan mengarah menuju keberhasilan. Bahkan ada yang justru di bulan suro ini sudah kabul kajate atau tercapai apa yang diinginkan dan dicita-citakan. Ketiga, kabuka lan tambah kalantipan, yaitu mengalami terbukanya atau meningkatnya daya kecerdasan atau kepekaan intuisi, sehingga menjadi pribadi yang lebih peka terhadap situasi dan kondisi, peka terhadap alam sekitar, peka terhadap segala bentuk perubahan, terhadap pengaruh pikiran dan emosional orang lain, bahkan menjadi semakin peka terhadap pengaruh dari hal-hal kegaiban.
Dan inilah yang akan membuat kedepannya menjadikan pribadi yang lebih tangguh dan bijaksana. Keempat, nompo pinemu, yaitu mendapatkan ide-ide baru atau menemukan cara-cara baru yang membawa manfaat besar bagi kehidupannya sendiri juga bagi banyak orang. Dan ini tentunya sesuai dengan bidang atau keahliannya, usahanya, maupun jabatan yang dikuasai selama ini. Jadi, awal terjadinya perubahan besar di Nusantara nanti salah satunya adalah diawali dan dipelopori oleh para pemilik tanda M di telapak tangannya. Yang kelima, doyo pangoah, yaitu mendapat kekuatan sebagai pembawa perubahan. Selain mengalami perubahan yang sangat besar pada dirinya sendiri, juga kemampuan membawa perubahan yang lebih baik lagi bagi banyak orang, mulai dari perubahan pola pikir baru, perubahan kecerdasan secara emosional atau yang sering disebut ngilmu rasa dalam Jawanya, juga termasuk membawa perubahan secara spiritual, yaitu menjalin hubungan dengan sesama makhluk, dengan alam semesta, terutama keterhubungan dengan Sang Ilahi, sehingga berubah menuju kesejahteraan hidup yang lebih baik. Yang keenam, pambukoning rejeki, yaitu menjadi pembuka jalan kerejekian. Jadi, selain mendapat kreativitas baru yang menjadi jalan kerejekian bagi diri sendiri, juga akan menjadi jalan kerejekian bagi banyak orang. Akan banyak para pemilik tanda M di telapak tangannya yang setelah bulan Suro nanti mereka menjadi pembuka lapangan pekerjaan bagi banyak orang. Dan ini adalah sudah titah alami. Ketujuh, titah pengarep, yaitu mendapat anugerah sebagai sosok pemimpin. Jadi, jangan kaget jika nanti setelah semenjak berakhirnya bulan Suro atau Muharram, para pemilik tanda M di telapak tangan, mereka mendapat amanah menjadi tokoh-tokoh sebagai pemimpin baru yang akan membawa perubahan bagi banyak orang. Dan perlu diingat, yang membedakan cepat atau lambatnya titah atau anugerah tersebut adalah sifat welas asih atau tingkat seberapa besar rasa kasih sayangnya terhadap sesama, yang itu diwujudkan melalui laku-laku sedekah atau kedermawanan. Yang kedelapan, titah pangrekso, yaitu mendapatkan anugerah sebagai penjaga. Ada yang menjadi penjaga dari sisi spiritual, yang mereka melindungi dan membimbing banyak orang agar tetap menjalin hubungan yang seimbang dengan Sang Ilahi dan semesta. Ada yang sebagai penjaga kerukunan dalam beragama, berbangsa, dari berbagai pengaruh kekuatan yang ingin menghasut, ingin mengadu domba dan memecah belah persatuan dan merusak kedamaian. Bahkan juga ada yang sebagian sebagai penjaga bagi banyak orang dari pengaruh-pengaruh serangan atau gangguan kekuatan gaib. Semoga ini bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.